Ekonomi Syariah STI Persis Bandung. Ayo kita masuk! Untuk mengelola keuangan mahasiswa, kita juga memiliki beberapa program, diantaranya Xshamart. Selamat datang. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, Pojok Syariah. Selamat datang. Ini salah satu program. Terima kasih. Selamat datang kembali. Prodi ini mempersiapkan sarjana yang unggul dan terampil serta berkompeten dalam bidang keuangan dan perbankan syariah dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Untuk kalian mahasiswa baru, tersedia asrama berbasis pesantren selama 1 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu agama dan iptek serta penguatan skill bahasa asing. Prodi Ekonomi Syariah mempersiapkan mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Untuk kalian yang ingin menjadi ahli perbankan atau entrepreneur, mari bergabung bersama kami. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di sini. Ekonomi Syariah, Indonesia Jaya tanpa riba. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Good morning masyarakat STIP Bandung. Welcome back with me, Miss Nun. Tapi hari ini saya nggak akan bahas tentang English class. Hari ini saya akan bahas sesuatu hal yang lain. Oke, tapi ini tidak kalah penting dan menariknya. Dan I'm so curious about this topic. Hari ini kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Oke, ekonomi dan syariah. Jadi ekonomi ini adalah sesuatu hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Dan hari ini saya nggak sendiri, tentunya sudah ditemani oleh salah seorang the only one Prodi Ekonomi Syariah STIP Bandung. Good morning Pak Budi Sudirman, SEMMMAK. Good morning. Good morning. How are you, Pak? I'm fine. Fine ya, I'm so happy ditemani oleh salah seorang kaprodi yang quite famous ya. Dan rasanya pagi ini there is something different dari Pak Budi. Apakah rambut sudah dicukur apa gimana ini? Saya mempersiapkan diri sengaja untuk sebagai spesial untuk Special pertemuan hari ini. Oke, so masyarakat STIP Bandung ini harus berbangga karena demi konten ini Pak Budi potong rambut. Jadi yang ketemu saya hari Sabtu dengan hari ini berbeda. Beda. Bagi mahasiswa Pak Budi, please pay attention ya. Oke. So hari ini saya akan bahas banyak bincang-bincang tentang ekonomi syariah karena saya juga salah satu orang yang mungkin sedikit pemahamannya tentang ekonomi syariah. Jadi kita akan bahas tuntas tentang apa itu ekonomi syariah. Tadi saya baca Pak sedikit di salah satu di internet ada statement seperti ini. Ekonomi adalah kegiatan mengelola rumah. Is that right? Apakah betul? Dan apa sebetulnya ekonomi dengan ekonomi syariah? Yang Misnun itu betul sekali ya. Betul Itu bahwa di sini adalah mengelola kegiatan rumah tangga. Kan dalam hal ini tidak dalam hal rumah tangga yang skupnya kecil keluarga, tetapi di sini tuh rumah tangga secara makro, secara besar gitu, secara global. Di sana itu akan nanti muncul adanya perubahan sesuatu itu atau perubahan dari barang atau kegiatan yang menghasilkan lebih bermanfaat lagi. Itu adalah bagian daripada kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalkan ini bahan baku, dari bahan baku tersebut maka bisa dibuat lagi menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Itu adalah kegiatan ekonomi. Jadi barang yang lebih bermanfaat, kuncinya di situ ya. Iya. Terus apa bedanya ekonomi dengan ekonomi syariah? Nah, bedanya antara ekonomi dengan ekonomi syariah. Itu kalau kita perhatikan dari kaidah usul tersebut bahwa ekonomi tersebut itu adalah bagian daripada muamalah. Di dalam muamalah itu maka apapun yang
dasarnya itu apapun yang itu boleh dikerjakan, kan jadi lebih banyak yang boleh dikerjakan. Nah sementara nanti kecuali ada hal-hal yang melarangnya, dan yang melarang-larang ini ada yang melarang-larang tersebut itu adalah syariahnya. Jadi di dalam perbedaannya antara ekonomi dengan ekonomi syariah di sini, atau kalau misalkan dalam istilah dunia pendidikannya itu adalah ada ekonomi konvensional dan ada ekonomi syariah. Itu dari segi ekonominya sama saja. Konsepnya sama saja. Perbedaannya nanti kalau misalkan di dalam konsep ekonomi konvensional itu segala sesuatu itu dilaksanakan bebas-bebas saja. Itu kan mau melakukan monopoli, mau melakukan apapun halnya boleh. Tetapi kalau di dalam ekonomi syariah nanti kita itu bukan hanya terkait dengan usaha saja, bukan hanya terkait dengan pemanfaatan saja, tetapi terkait dengan boleh, tidak boleh. Karena kita juga sebagai makhluk yang beribadah, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada aturan-aturan. Jadi konsepnya sama seperti ekonomi konvensional, tapi disesuaikan mungkin dengan aturan-aturan Islam. Ya, intinya ada halal haramnya lah. Ada halal haramnya. Quite interesting ya, ada halal dan haram. Kata-kata haramnya itu apa aja ya. Oke, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit Pak tentang sejarah perkembangan dari ekonomi itu sendiri. Oke, kami secara umum tidak? Atau di STIP? Boleh Bapak mau dijelaskan secara umum sedikit, bolehlah biar aku tahu gitu. Ya kalau misalkan kalau secara umum itu ya sebetulnya ekonomi syariah itu sudah berkembang ya zaman lama, zaman Rasulullah pun sudah berkembang gitu kan. Rasulullah sendiri kan itu beliau itu adalah niaga, wirausahawan, itu pedagang gitu kan. Berarti dia itu adalah kegiatan ekonomi itu sudah berjalan. Bahkan kalau saya baca Nabi Ibrahim pun di sana disuruh jualan patung oleh ayahnya itu jauh-jauh hari gitu kan, itu sudah ada gitu kan. Kemudian nanti ada perkembangannya, nah tentu kan zaman itu berkembang terus menerus gitu kan, sehingga ada perubahan-perubahan, ada kombinasi-kombinasi, kemudian ya sampai sekarang itu kan perdagangan juga tidak konvensional, sekarang ada perdagangan sampai online, jadi ada perubahan-perubahan. Nah, ya betul. Nah Indonesia ini kan lama sekali itu dijajah oleh bangsa Barat, oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Inggris, gitu kan. Ya, tetapi kita jangan melupakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang, oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India, kemudian dari Arab juga, itu kan datang ke Indonesia untuk berdagang. Jadi dari kegiatan syariah kegiatan ekonomi syariah itu sudah dilaksanakan. Sementara konsep ekonomi konvensional itu yang tadi, gitu kan, kita dijajah oleh bangsa Barat, ada Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, itu cukup mempengaruhi juga terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kemudian banyak orang yang istilah itu banyak yang berhijrah. Nah, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Nah, itu baru di kita itu muncul ada konsep ekonomi syariah. Kalau tidak salah tahun 90-an itu pertama konsep ekonomi syariah itu adalah ketika berdirinya Bank Muamalah itu pas mulai itu mengenal ekonomi syariah itu seperti itu. Dari mulai 90-an. Iya, tahun 90-an. Oke, terima kasih Pak sedikit penjelasannya. Tapi karena kita akan bahas lebih spesifik mungkin ya di lingkungan STIP, ya. Jadi sekarang STIP Bandung kita punya prodi ekonomi syariah, betul ya Pak ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan visi misinya nih adanya ekonomi syariah di STIP Bandung. Oke, visi misinya saya mundur dulu berarti ya. Mundur gitu kan. Jadi di versi tersebut di dunia pendidikan itu bahwa kebanyakan itu kita memfokuskan diri pada kajian-kajian yang dirosah keagamaan, gitu kan ya, munculnya itu ada, makanya cikal bakal STIP sendiri kan dari pesantren luhur, gitu kan, misalnya itu hanya fakultas agama Islam atau dulunya itu apa usuluddin, hanya prodi-prodi keagamaan, gitu kan ya. Nah kemudian ternyata kita juga butuh bahwa yang dikatakan dengan dakwah itu bukan hanya tentang keagamaan, tentang itu saja, gitu kan, tentang bukan hanya fikih, bukan hanya ibadah, gitu kan, tetapi muamalah pun harus, gitu kan. Sekarang itu untuk di versi ini untuk dari segi hukum-hukum, gitu kan, kajian-kajian tentang
keagamaan kan sangat kuat. Tetapi dari segi ekonomi juga penting itu bahwa kalau kita perhatikan kenapa Islam masuk ke Indonesia itu saya yakin dan bukan dari Cikoneng ke sini gitu kan. Jaraknya itu bukan dari Cikoneng atau dari Ciledug ke sini gitu kan. Tahu ya Cikoneng di mana. Iya, dari depan itu dari Bojong Soang ke sini gitu kan. Kalau di kita itu Bojong Soang, tapi kalau di Inggris itu namanya Swansea gitu kan itu. Ada klub sepak bola Swansea itu Bojong Soang. Oke. Swansea ya. Oke. Nah, itu dari Arab, dari Mekah, dari India, datang dari Jazirah Arab ke Indonesia itu bukan biaya yang sedikit, dan lain baik moja itu kan bukan jalan kaki, berarti membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka orang-orang tersebut dibutuhkan para saudagar, dibutuhkan para konglomerat muslim yang menguasai perekonomian. Nah, di STIP sendiri juga atau di bawah di Persis secara umumnya, maka terbesit bahwa jumlah pesantren di bawah naungan Persis ini kan ratusan. Setiap tahun mengeluarkan santri itu bahkan ribuan. Ditampung di luar. Nah, makanya sekarang itu dari para sesepuh tersebut harus ada nih kita tentang calon wirausaha, calon entrepreneur dari Persis sendiri, dari STIP sendiri gitu kan. Makanya di Persis sendiri digagas, muncullah visi misinya. Gitu. Visi misinya tersebut adalah terwujudnya program studi yang mandiri, profesional, kompetitif dalam bidang ekonomi syariah pada tahun di Indonesia pada tahun 2031. Jadi masa yang akan datang itu bahwa kita akan memetik, akan panen dari hasil sekarang tersebut. Jadi bukan sekarang lulus, besok kita langsung panen, tapi kita sekarang menanam, kemudian nanti berapa puluh tahun ke depan kita mendapatkan manfaat dari prodi ekonomi syariah sendiri. Gitu. Jadi itu visinya, kemudian misinya tersebut adalah mengembangkan jaringan. Jaringan Persis itu kan harus go internasional, bukan hanya di Bandung saja, bukan hanya di Jawa Barat saja gitu kan. Walaupun Persis itu identik dengan masyarakat Sunda gitu kan, tetapi bahwa STIP itu Persis itu harus keluar. Nah, salah satunya itu adalah dari segi ekonomi. Nah, siapa tahu nanti dari pengusaha orang Persis ini ada yang di Papua, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Madura, segala macam kan bagus gitu kan. Kalau misalkan itu adalah bagian daripada jaringan dakwah dari segi muamalah. Iya, siap. Jadi itu adalah visi dan misinya ya Pak. Ya, betul, jadi mungkin betul. bisa saya sedikit simpulkan. Jadi dari apa yang Pak Dudi sampaikan itu, kehadiran ekonomi syariah di STIP ini mengumpulkan atau menyempurnakan gitu ya keberadaan STIP dalam mencetak generasi-generasi muda, para pendai, para pendakwah yang tidak hanya kompeten dalam ilmu agama secara ibadahnya, tapi juga secara muamalah, secara ekonominya gitu ya. Iya, harus kuat nih, harus kuat. Makanya tadi yang saya highlight adalah go internasionalnya. Makanya nanti mungkin banyak mahasiswa juga yang dilengkapi dengan kemampuan berbahasa. Nah, itu harus, itu kan nanti kan keren sekali jika basic pesantren. Betul. Basic pesantren itu otomatis itu akan menguasai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Mandarin. Itu kan keren sekali gitu kan. Ditambah lagi nanti karena kita itu adalah dari komunitas yang suka ngaji, komunitas pesantren, maka akhlaknya tersebut, nilai-nilai Islam itu muncul, gitu kan keren. Guys nggak pengusaha, kaset, pinter, akhlaknya bagus, gitu kan? Iya. Gampang ganteng, ada wirausaha, soleh, gitu kan, siapa yang nggak mau? Mudah-mudahan ya di berapa tadi Pak? 2031 gitu kan, sudah ada saudagar atau sudah ada konglomerat yang muslim gitu kan ya. Dari Persis juga. Iya, gitu kan, keren sekali gitu kan. Apalagi dakwah kan nggak harus selalu di dalam mungkin ya, di dalam forum, di dalam masjid juga gitu kan, dakwah itu kan harus keluar gitu ya. Jadi seorang muslim itu harus berdakwah dalam seluruh aspek kehidupan gitu ya Pak ya. Betul. Itu kan ekonomi itu salah satunya gitu kan, sangat luas sekali gitu kan. Sangat luas sekali ekonomi itu. Saya pikir ekonomi itu, dakwah dari segi ekonomi itu bakal diterima oleh semua kalangan. Semua kalangan menerima. Karena basic kehidupan ya itu ya. Basic kehidupan semuanya butuh tentang ekonomi tersebut. Jadi ekonomi tersebut
sangat mudah untuk berdakwah di segi ekonomi itu sangat mudah. Jadi bisa dibayangkan kalau generasi kita sudah sangat mumpuni dalam segala skill ya. Wah, bisa kita lihat nanti mudah-mudahan insya Allah. Oke, kita akan bahas lagi tentang ini Pak. Tadi sudah visi misi gitu ya. Nah sekarang tentang konsentrasi apa aja nih? Oke, nah perkembangan dulu ya sebelum kita mencapai ke konsentrasi, kemudian ke dalam lulusan. Sampai dengan sekarang itu 2000 berapa nih sekarang? Masih 2020 ya? Masih 2020, sebentar lagi masuk 2021. Betul. Nah, sampai sekarang ini prodi ekonomi syariah STIP masih bungsu statusnya itu. Bungsu. Masih bungsu. Prodi kelima di SI Persis. Iya, betul. Ya saya berharap jangan lama-lama jadi bungsu gitu kan. Harus ada lagi adiknya supaya nanti STIP-nya juga naik, bukan lagi sekolah tinggi tapi naik jadi institut, naik jadi universitas gitu kan. Gitu. Nah, tahun 2016 STIP itu membuka prodi baru, prodi ekonomi syariah tahun 2016. Dan bulan Agustusan kalau tidak salah, bulan Agustusan keluar izin operasional untuk pendirian prodi ekonomi syariah di STIP. Padahal waktu itu sekitar tanggal 23 Agustus STIP tersebut akan menyelenggarakan kegiatan ta'aruf atau kegiatan perkuliahan baru. Prodi ekonomi syariah baru muncul dan harus segera menjalankan operasional kegiatannya. Jadi kudu langsung ada kegiatan belajar mengajar. Kita belum memiliki mahasiswa. Izin Agustus harus keadaan Agustus. Maka sekitar 2 minggu atau 10 hari, 2 mingguan lah, kita mencari mahasiswa untuk angkatan pertama tahun 2016. Alhamdulillah cukup sekalasen. Berapa tuh Pak? Dapat 27 mahasiswa untuk angkatan pertama. Tahun 2016. Dan saya sangat berbangga. Angkatan pertama ini lulus kemarin. Lulus angkatan pertama. Gitu, angkatan pertama 2021 kemarin. 2020 ini berarti baru ada satu angkatan, satu lulusan yang angkatan 2016, lulus 2020 kemarin. Saya hanya dapat 27. Angkatan pertama itu. 27, kemudian ada yang menikah, ada yang pindah ke di bawah suaminya, akhirnya kan berkurang. Mutasi gitu kan. Ada yang mutasi betul, ada yang mutasi kemana, ke Bogor, ada yang ke Palembang ikut suaminya, ada yang ke Kalimantan, akhirnya tinggal tersisa 22. Sisa 22 ya. Angkatan pertama itu. Tapi statusnya masih terdaftar. Mau cuti dulu karena ikut suami, gitu kan. Ada yang segala macam. Oke lah, silakan saja, kan ya. Pada angkatan kedua tersebut, yang tadinya pada angkatan pertama saya dapat 27 mahasiswa, hanya dalam waktu yang 2 minggu. Pada angkatan kedua kan persiapan lebih panjang. Betul. Persiapan promosi lebih panjang, ke pesantren-pesantren kita berkeliling. Akhirnya booming di angkatan kedua. Dari 27 naik 400% menjadi 117 mahasiswa pada angkatan kedua, gitu kan? Cukup membanggakan ya di angkatan kedua angkatan kedua 117 gitu kan ya. Nah kemudian promosi lagi, kemudian pada tahun ketiga keluar akreditasi. Akreditasi bahwa SI Persis itu untuk prodi ekonomi keluar akreditasinya, jadi lebih tenang lagi gitu kan, bahwa kita sudah terakreditasi, sudah legal menjadi perguruan tinggi dan sudah boleh mengeluarkan ijazah, sudah boleh ada lulusan, sudah boleh wisuda, walaupun masih panjang gitu itu. Nah, itu perkembangannya sampai hari ini kita stabil tetap 2 kelas gitu kan, ada reguler pagi itu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kemudian untuk mewadahi para karyawan tadi yang bekerja di perbankan, kemudian ada yang bekerja di rumah zakat, ada yang bekerja di lembaga keuangan syariah, non-bank gitu kan ya. Kemudian ada yang wirausaha lain itu, entrepreneur segala macam. Banyak yang daftar ke prodi ekonomi syariah kelas malam itu karyawan. Jadi yang kelas sore usianya sudah bukan keluaran SMA kemarin lagi, sudah ada yang punya anak, ada yang ngendong anak gitu kan. Bukan fresh from the oven ya. Sudah dewasa mereka itu. Sudah dewasa. Jadi untuk yang kelas sore itu kita mulainya itu jam 5. Pulang bekerja dari tempat bekerjanya langsung ke STIP untuk kuliah sampai jam 9. Sampai jam 9. Oh, keren-keren itu mahasiswanya itu karena sudah dewasa gitu kan. Jadi
ikatannya itu luar biasa, lebih sedikit dewasa. karena memang saya juga ngajar di karyawan, kelihatan ya Pak ya bedanya yang reguler pagi dan karyawan yang mungkin yang sudah lebih banyak pengalaman. Nah, juga itu kan? ya, kan dia sudah punya pengalaman bekerja, dia implementasikan nanti ilmuwan-ilmuwan, Iya, betul, jadi lebih betul. pemahamannya, oh inilah yang dipelajari yang dikerjakan di betul. perusahaan itu ini nyambung dengan teorinya ini. Gitu. Relate gitu ya, Iya. dengan apa yang mereka lakukan. Nah, karena kemudian akhirnya, nah kita harus pecah nih. Pecah, maksud pecah di sini tuh mau dikemanakan si lulusan ini. Iya, betul. Maka pada sesuai dengan visi dan misinya tersebut, maka konsentrasi ekonomi syariah itu dibagi sesuai dengan bakat dan minatnya. Wow. Nah, kita di prodi ekonomi syariah itu dibagi ke dalam dua konsentrasi. Dua konsentrasi. Yang pertama itu untuk kewirausahaan, Oke. untuk yang calon-calon pengusaha, entrepreneur, kemudian yang akan membuka usaha-usaha baru, bisnis online segala macam, kan booming sekarang itu kegiatan-kegiatan usaha. Dan juga yang senang di perbankan. Nah, jadi dibuka dua konsentrasi. Yang pertama adalah kewirausahaan syariah, yang kedua adalah yang konsentrasinya ke perbankan syariah. Calon banker-banker ini di sini, maksudnya itu nanti. Nah, kemudian di sini mereka itu nanti konsentrasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita tidak paksakan. Yang ingin ke kewirausahaan silakan. Yang ingin ke perbankan silakan ke perbankan. Nanti materi kuliahnya juga disesuaikan dengan konsentrasi masing-masing. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana respon mahasiswa adanya dua konsentrasi ini? Nah, mereka jelas kan karena mereka itu punya cita-cita, punya harapan ke depannya, gitu kan. Nah, respon mahasiswa bagus gitu kan, dan ya kemarin nawar lagi gitu kan, Pak jangan dua konsentrasi deh, gitu kan, karena ada rencana yang lain-lain mungkin, yaitu ada yang ingin membuka IO, ada yang ingin membuka biro haji umroh, sedang pariwisata segala itu, gitu kan. Ya, coba dan rencana kita konsentrasinya tambah lagi. Rencana di konsentrasi tambah lagi gitu, ada konsentrasi kewirausahaan, ada perbankan, nanti ada pariwisata. Kalau pariwisata tidak dijadikan prodi tersendiri, akan kita ambil sebagai konsentrasi. Gitu, Miss. Gitu. Oke. Wah, lumayan ya. Jadi sejauh ini sudah ada dua konsentrasi, ada kewirausahaan dan perbankan. Mungkin next time nanti akan ada konsentrasi lebih pariwisata, atau mungkin nanti pariwisata juga akan berdiri sendiri ya sebagai prodi ya. Tapi nanti sendiri. Mungkin bisa kita simak nanti. Oke, terus itu tadi tentang konsentrasi apa saja. Nah, sekarang ini penting juga nih Pak, apa urgensinya adanya prodi ekonomi syariah di STAIP? Nah, tadi jadi bahwa mau tidak mau itu bahwa STAIP tersebut adalah bagian daripada program jihad dari PP Persis. Betul. Dari bidang pendidikan dan dakwah gitu kan ya. Nanti yang tadi saya ceritakan tersebut bahwa dakwah itu harus go internasional, bukan hanya di Jawa Barat saja gitu kan, tapi harus ke seluruh dunia gitu kan, menyebar. Maka salah satunya tersebut adalah salah satu untuk berdakwah tersebut adalah dari segi ekonomi tersebut. Jadi perlulah untuk penguatan dakwah dan penguatan pendidikan itu tentang ekonomi tersebut. Jadi nanti bisa berkolaborasi bahwa di sini pesantren ini, pesantren di Garut, di Tasik, itu kan butuh harus ada BMT-nya nanti. Nah itu kan dari mana sumber dayanya? Ya dari kita lah. Maka kita untuk lembaga keuangan yang ada di daerah dakwah Persis itu nanti sumber dayanya dari segi ekonomi itu kita siapkan, kita bina, gitu kan. Begitu, jadi perlu banget. Ya kalau tadi balikin tadi, ya dia itu sebagai ustaz, sebagai pengusaha, juga ilmuwan, gitu kan. Nah, itu jadi urgensinya itu ke sana. Betul. Jadi sangat penting ya kehadiran ekonomi syariah untuk melengkapi keberadaannya di STAIP ini. Oke, kita next Pak nih. Bagaimana dengan rencana pengembangan mahasiswa dan peningkatan skill? Tadi Bapak nyebutin go internasional. Yang namanya go internasional ini kan nggak cuma punya satu skill kan? Kalau kalau kemarin saya dengar di mana katanya kalau sekarang cuma punya satu skill nggak akan berkembang. Iya. Betul ya? Betul.
Nah, sekarang itu mereka itu akan laku di pasaran. Kalau di pasaran atau yaitu adalah akan bersaing di tempat nanti di masyarakat, maka harus penuh dengan skill. Nah, kita siapkan mahasiswa tersebut tadi dengan pendidikan formalnya tersebut, tapi kita tidak melupakan bahwa ada hal-hal yang penting sebagai pengalaman mahasiswa sebagai bekal di masyarakat. Nah, makanya tadi ada dua konsentrasi, ada kewirausahaan, kemudian ada perbankan. Nah, satu, kita itu adalah menyiapkan lembaga-lembaga yang dikerjasamakan dengan SIPTS tersebut di bidang ekonomi tersebut. Kewirausahaan, kita kerjasama dengan beberapa wirausahawan muda di Jawa Barat tersebut, gitu kan. Kemudian dia memberikan pelatihan-pelatihan. Selain pelatihan-pelatihan, masukkan ke laboratorium. Laboratorium di sini adalah adanya kegiatan-kegiatan di mana mahasiswa harus berwirausaha. Satu orang mahasiswa harus punya. Dia punya produk apa? Makanan, pakaian, atau apapun itu ya. Iya, harus disebarkan. Jadi kita kerjasama dengan mereka, dengan lembaga-lembaga yang kewirausahaan tersebut untuk pelatihan, pendidikan, dan juga nanti menimba ilmu pengalaman. Iya, betul. Plus mereka tersebut nanti dibina kalau di ekonomi namanya KKN. Nah, di kelas itu adalah teorinya, kuliah kerja mahasiswa. Betul. Jadi keilmuan tersebut nanti diterapkan di perusahaan tersebut. Bagaimana cara pembelian, bagaimana cara penjualan, bagaimana cara membeli bahan baku, bagaimana cara pekerjaan, itu nanti di KKN-kan mahasiswa tersebut dengan lembaga-lembaga atau dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau untuk yang perbankan, maka kita bekerja sama dengan beberapa perbankan. Nah, kita bekerja sama dengan Baitul Tamil Berkah Umat, yang dari segi pembiayaan, dari segi pembayaran SPP segala macamnya kita kerjasama. Mulai kita tidak cash lagi gitu kan, tapi kita menunjuk lembaganya ke kerjasama dengan BMT. Nah, itu adalah miniatur untuk BMT tersebut. Kemudian kita bekerja sama dengan perbankan. Nah, bekerja sama dengan perbankan, makanya di SIPTS tersebut berdiri laboratorium perbankan. Kita bekerja sama dengan BPRS Harta Ihsan Karimah Parajangan. Ada di sana kantor kasnya, tempat kegiatan mahasiswa menabung, mengambil uang, transfer atau transaksi dengan perbankan. Ada di sana. Siapa mereka itu yang mulai mahasiswa sendiri? Jadi mahasiswa kita dimagangkan di sana sebagai karyawan, sebagai teller, sebagai resepsionis, menerima mahasiswa. Yang nanggung lagi kegiatan mahasiswanya. Mereka setiap 3 bulan sekali dimagangkan, gantian. 3 bulan 4 orang, ganti lagi 3 bulan lagi 4 orang, 1 tahun berarti 12 orang. Iya. 1 tahun 12 orang untuk magang di perbankan dan juga di BMT. Jadi selain teori-teori di kelas, mereka praktek langsung. Dan alhamdulillah mereka itu adalah setiap ada pelatihan di perbankan mereka, mahasiswa yang sedang magang diundang sebagai peserta juga. Gitu, peserta pelatihan itu untuk perbankan. Yang kedua ada untuk lab kewirausahaan, tadi saya lupa. Lab kewirausahaan. Kan tadi kan mereka itu harus bisa berniaga. Maka di prodi ekonomi syariah tersebut berdiri namanya itu minimarket kecil, namanya Examart. Examart. Dia itu akan menjadi pesaing sebenarnya itu mendirikan supermarket besar gitu kan. Nah, ada di sana yang dijual itu ada makanan, ada minuman, ada alat tulis yang dikembangkan oleh mahasiswa sendiri. Yang jaga siapa? Mereka mahasiswa juga. Mereka pelatihan. Jadi tiap 1 tahun sekali pergantian. Pergantian kepengurusan. Ada direktur utamanya, ada sekretarisnya, ada direktur keuangan. Iya, gitu. Sama seperti perusahaan seperti biasa saja. Ada keuntungan. Keuntungan dari Examart tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan tadi pelatihan tersebut. Jadi pembiayaan itu tidak cari proposal melalui proposal, tapi dari mereka mencari sendiri, ada keuntungan untuk kegiatan mahasiswa sendiri. Menggali dari potensi-potensi. Nah, coba hitung saja. Di STIP tersebut ada 1.500 mahasiswa. 1.500 mahasiswa. Kalau misalkan sehari ada 200 orang yang belanja ke sana,
dengan nilai rupiahnya misalkan 1.000, Betul. berarti ada 2 juta sehari. Ya. Terkumpul pembelanjaan ke eksamat itu 2 juta sehari. Kali margin 10%, berarti 200.000 sehari. Itu keuntungannya 200.000 sehari. 200.000 kali setahun. Kali sebulan. Sebulan. Itu 6 jutaan kali setahun. Nah, makanya bisa menjadi kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu dari sana, gitu kan. Jadi tidak saya tekankan, kamu cari potensi diri untuk kegiatan-kegiatan itu dari diri sendiri kegiatan-kegiatan. Proposal itu alternatif terakhir untuk kegiatan-kegiatan. Betul. Itu nih ceritanya. I see. Itu tuh bagian daripada pengembangan mahasiswa, peningkatan skill tersebut. Peningkatan skill. Jadi Gitu. sambil kuliah mahasiswa juga sudah bisa mengimplementasikan teori-teori yang didapat ya dari kelas. Iya, betul. Dan itu juga berpengaruh ya Pak ya nanti lulusannya, betul kan ya? Ketika misalkan sudah lulus itu kan punya banyak skill, berarti kan kemungkinan lapangan pekerjaan juga akan menanti lebih luas tentunya ya. Betul kan ya? Nah, gimana? bahkan sebelum ini kalau kita perhatikan mahasiswa ekonomi syariah di STIP tersebut sebelum lulus dia sudah dapat penghasilan sendiri. Sudah banyak mendirikan usaha sendiri. Nah, coba ya tanya beberapa mahasiswa STIP, mahasiswa ekonomi syariah. Ada yang dia menjadi owner bisnis online. Iya betul, online shop ya. Online shop banyak sekali itu. Kalau dia itu mahasiswa ekonomi syariah itu marahin HP terus, tapi bukan main HP itu ngebalas gitu, ngebalas pembeli. Orderan gitu. Banyak sekali itu mahasiswa proyek ekonomi syariah yang menjadi owner bisnis online. Begitu. Jadi sebelum, karena mereka itu saya didik, saya arahkan, udahlah kamu itu jangan bekerja di orang, tapi kamu harus mempekerjakan orang sebagai berusaha. Saya arahkan ke sana. Dan itu yang susah ya Pak. Iya. Mentalnya. Ya itu. Jadi mental itu disiapkan sebagai entrepreneur, sebagai berusaha. Juga bukan mental sebagai pekerja. Ada nantilah pasti yang bekerja, tapi saya wanti-wanti yang bekerja jangan selamanya menjadi pekerja. Harus ada stimulus untuk mengembangkan diri. Iya. Jadi di tempat bekerja itu dia itu hanya sebagai mencari pengalaman bekerja. Batu loncatan lah ya. Nanti setelah terkumpul keluarga sudah bisa, udah kamu bikin usaha sendiri, udah ready ya cara kemampuan dan skill. Iya, ya. Banyak masuk, banyak antusias. Gitu. Iya, tentunya sih betul. Apalagi sekarang online shop ya sedang menjamur dan tidak perlu modal besar, tidak perlu ada tempat kan ya Pak ya sekarang. Cukup tadi yang di misi tersebut mengembangkan jaringan. Iya betul, itu kuncinya. Satu orang yang punya barangnya dia ikut memasarkan. Gitu. Jadi gampang lah sekarang itu, asal punya kreatif, inovatif, insya Allah mereka itu asal mau mikir. Iya, mau mikir itu. Dan mau banyak ngobrol sama orang. Kan jadi biar dapat banyak pengalaman. Oke, jadi tadi nyambung ke prospek lulusan berarti ya Pak ya? Ke prospek lulusan itu nyambung, lulusannya itu ya kalau misalkan ada yang mau kerja dulu, ya sebelum dapat kerja mereka itu sambil punya usaha-usaha ya gitu. Oke, tadi udah kita bahas tentang intern dari ekonomi syariah ya, perkembangannya, kemudian juga konsentrasinya apa aja, urgensinya juga apa. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang kerjasama yang dilakukan gitu ya demi menunjang atau support gitu ya pelaksanaan ekonomi di lingkungan STIP Bandung. Nah, sekarang kita bahas tentang dosen, Pak. Oke. And then saya mau menyimpulkan mungkin kita punya kaprodi yang still young ya, alhamdulillah. Ya masih nilai berapa ya? 25 lah ya? Enggak. Oh enggak. 17. 24. Gak beda jauh lah sama saya ya. Gimana tuh Pak dosen-dosen? Lulusannya dari mana? Kemudian profesinya sebagai apa gitu? Pasti kan biasanya kalau dosen-dosen ekonomi ini merangkap banyak rangkapannya. Benar nggak sih? Banyak jaringannya di luar. Betul sekali. Jadi untuk menciptakan sebuah lulusan tersebut, ya tentu harus dilihat dulu dari gurunya. Gitu, harus ada role model. Iya iyalah, harus ada role modelnya itu siapa, gitu kan ya. Si dosen tersebut berbicara tentang wirausaha dan pengusaha. Dianya sendiri nggak pernah, gitu kan bahaya itu bisa betul. Bapak sudah mencoba belum usaha? Belum. Bahaya, gitu kan bahaya. Betul. Nah sehingga supaya
di sini ada keselarasan antara yang diajarkan dengan jurusan tersebut, maka saya pilih dosen-dosen itu adalah yang wirausaha juga. Jangan heran dosen-dosen prodi ekonomi syariah tersebut itu merangkap-rangkap. Iya benar. Ya, merangkap-rangkap itu adalah ya dimulai dari kaprodinya sendiri, gitu kan. Kaprodinya sendiri itu adalah dulu itu adalah wirausaha, kemudian sekarang itu kaprodinya tersebut membuka wirausahanya itu di jasa akuntansi dan pengurusan perpajakan. Juga kaprodinya juga mendirikan usaha juga, gitu kan, di konveksi juga, gitu kan. Jadi kalau istilah teman-teman itu banyak gacongnya, gitu kan, ya kaprodinya cuma gacong, gitu. Cabangnya, banyak cabangnya, tapi cabangnya usaha bukan istri ya. Sejauh ini kemudian selain kaprodinya juga ada pengusaha, juga ada Dr. Latif Awaludin. Betul. Dr. Latif Awaludin itu pakar di bidang ekonomi syariah. Dia juga adalah sebagai di perbankan syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dr. Latif Awaludin, Dewan Pengawas Syariah di perbankan itu. Juga di koperasi di BMP Syariah itu adalah praktisi juga. Betul. Ada juga Pak Haji Fajar Sulaiman. Nah, Pak Haji Fajar Sulaiman itu adalah pengusaha di beberapa punya outlet di beberapa supermarket, di beberapa mall. Juga dia ada pengusaha SPBU dia juga. Jadi dia itu adalah pengusaha pelaku ekonomi yang menjadi dosen. Nah, kemudian dia itu praktisi, gitu kan. Kemudian ada Pak Haji Sudana. Pak Haji Sudana juga itu adalah pengusaha juga, dia pengusaha transporter. Angkutan seluruh Indonesia dia itu. Seluruh Indonesia dia itu pengusaha. Kemudian ada juga dosen kita itu ada Miss Nun, ada dosen muda Miss Nun, dosen muda ekonomi syariah gitu ini. Nah, jadi prodi ekonomi syariah dosen bahasa Inggris. Ada Bu Yeni, ada Ustadz Iwan, ada Ustadz Hendra, gitu kan. Dia itu mereka itu adalah pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Kalau harus dibahas satu-satu mungkin butuh berjam-jam. Berjam-jam gitu kan. Yang jelas di ekonomi syariah itu ada sekitar 13 dosen. Yang latar belakangnya itu mereka itu punya keahlian dan punya kegiatan sesuai dengan latar belakangnya. Gitu. Tapi banyak mereka itu nempel sebagai pengawas syariah. Pengawas syariah. Iya, ada yang di perbankan, ada yang di BMT, ada yang di koperasi. Gitu. Jadi kalau dilihat dari dosennya sendiri sudah sangat mencerminkan pelaku ekonomi gitu. Iya, dan juga ada sekarang itu hampir ada 4 dokter atau 5 dokter. Sudah ada 5 dokter. Yang sudah lulus itu Dr. Latif, ada Dr. Hendra. Nah, yang mau lulus itu ada sekitar 4 orang. Gitu kan. Jadi nanti banyak yang dokter juga. Gitu. Masukin calon. Ya, calon dokter gitu kan. Ya termasuk calon dokter juga gitu kan. Calon dokter ya. Insya Allah saya, kalau beres saya tahun 2023an saya juga. 2023. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Ya, insya Allah. Oke, menyenangkan mengetahui lebih dalam sebetulnya tentang para dosen gitu ya. Sebetulnya ingin dibahas satu-satu gitu ya. Keahliannya di luar mungkin ya, sebagai dosen juga gitu, yang sebagai pelaku ekonomi juga. Tapi kayaknya nggak bisa dibahas banyak ya Pak ya. Jadi kita akan lanjut membahas tentang mahasiswa. Tadi sudah dosennya, sudah kaprodinya, sudah prodiknya juga. Sekarang kita bahas tentang mahasiswanya. Boleh. Gimana syaratnya? Apakah ada syarat untuk menjadi mahasiswa ekonomi syariah? Apa syaratnya mau gitu? Masuk ke STIP itu tidak instan. Betul. Tetapi ada proses seleksi yang dilakukan di STIP. Di STIP itu selalu pada awal perkuliahan atau awal tahun ajaran baru maka melakukan seleksi. Syaratnya itu adalah jelas ya, yaitu sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah memiliki ijazah SMA ya. SMA, SMK, madrasah aliyah, madrasah raja, atau yang misalkan yang penyetaraan. Boleh gitu. Kemudian melalui tes saringan masuk SI Persis. Gitu. Nah, yang setiap tahun ajaran baru biasanya di SI Persis itu
bulan Januari sudah mulai. Oh, Januari sudah buka. Januari sudah mulai buka. Sudah Gelombang mulai gelombang 1 sampai dengan bulan Maret, bulan Maret sampai dengan bulan Mei sampai dengan Agustus pembukanya. Jadi kalau yang sudah lulus, Pak, saya kan belum lulus, ijazahnya belum keluar, boleh mendaftar dulu. Boleh surat lulus juga boleh. Atau ada surat keterangan lulus gitu ya? Lulus dulu boleh, gitu kan, membayar biaya pendaftaran. Nah, itu via online. Nah, online gitu kan, di websitenya STIP. Nah, saya hampir lupa dari perkembangan masyarakat ekonomi syariah STIP tersebut. Mahasiswanya bukan hanya orang Bandung. Iya, bukan hanya orang Jawa Barat. Betul. Nah, kaget saya dapat mahasiswa yang luar pulau ya. Angkatan kedua itu saya ada yang dari Madura, ada Nusa Tenggara Timur, ada dari Maluku, Kalimantan, Palembang, gitu kan ada, gitu kan. Ya, jadi mahasiswa yang daftar di Prodi Ekonomi Syariah STIP itu adalah sudah terwakili. Bukan hanya orang Sunda saja, orang luar Jawa pun sudah banyak yang ke sini. Jadi itu mahasiswanya tersebut tadi yang jelas masalahnya sudah lulus SMA, sudah siap, kemudian ikuti pendaftaran, seleksi, nanti sudah lulus baru masuk. Tadi kalau untuk konsentrasi, apakah ada di semester berapa? Konsentrasi itu ada di, jadi untuk awal itu Misnun kan biasanya masih anak diri, saya kemana sih arahnya, kemana sih arahnya, pengenalan diri gitu kan, saya apa sih potensi saya itu kemana. Nah, bahwa nanti di Prodi Ekonomi Syariah itu konsentrasi itu dimulai di semester 6. Semester 1 sampai dengan semester 5 itu materinya sama ya? Sama, 104. Total dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu adalah total itu ada 153 SKS ditempuh dalam 8 semester. Satu semesternya 6 bulan. Berarti minimal lulusan Prodi Ekonomi Syariah lulus 4 tahun. Minimal. Sesuai dengan dikti kan? 4 tahun gitu kan. Di STIP ini tidak ada yang lulus hanya 2 tahun, 3 tahun, tidak ada. Semuanya 4 tahun. Itu adalah bagian daripada legalitas bahwa harus 8 semester. Selain legalitas itu apa Pak fungsinya? Lulus 8 tahun, 8 semester, 4 tahun. Ya, lebih matang. Tidak berasa gerusuk kuliahnya gitu kan. Tidak berasa gerusuk, yang penting asal ada nilainya. Yang penting mah menggugurkan kewajiban mata kuliah. Gitu kan ya. Syarat itu satu mata kuliah harus tempuh minimal 14 tatap muka. Nah, berarti 16 tatap muka plus UTS UAS seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada untuk menjaga kualitas di Prodi Ekonomi Syariah. Harus itu ditempuh, kemudian PPL-nya harus ditempuh, KKN-nya harus ditempuh, kemudian seminar-seminarnya harus ditempuh. Jadi nggak ada istilah kuliah di STIP bisa? Nggak ada istilah. Yang penting mah kuliah cepat di STIP nggak bisa. Tapi di STIP itu ditempuh itu prosedur-prosedurnya itu ditempuh. Kuliah tepat ya, bukan kuliah cepat. Iya, kuliah tepat bukan kuliah cepat. Gitu. Dari semua pembahasan sepertinya menarik ya, membahas ekonomi syariah. Yang tadi tahun berapa Pak? Tadi kita mulai 2016 berarti sekarang sudah 2017, 18, 19, 2024 tahun berarti. Sudah punya 5 angkatan. 5 angkatan. Satu lulusan. Ya, ini kan? Iya, yang angkatan pertama lulus gitu. Jadi bulan Januari atau Februari nanti kita wisuda pertama untuk ekonomi syariah. Wah, cannot wait ya. We are so excited for that. Jadi kita akan sangat menantikan lulusan pertama dari ekonomi syariah. Lulusan pertama dan nanti ada yang presentasi sebagai langsung jadi wirausaha sudah ada. Sudah ada. Gitu, yang sudah membuka usaha sudah ada, Miss. Sudah ada. Dari ada. Yang lulusan itu. Yang lulusan itu kemudian kamu saya sudah buka wirausaha ini. Sudah ada gitu. Alhamdulillah. Berarti sangat memuaskan mungkin ya, bisa dibayang ya untuk lulusan pertama. Sangat sesuatu. Ini rasanya jadi Kak Prodi nih. Pertanyaan sebelum nanti promosi. Rasanya jadi Kak Prodi Ekonomi Syariah di STIP. Saya sempat bernazar saya akan melanjutkan studi doktoral saya, S3 saya setelah ada lulusan. Jadi setelah ada lulusan kemarin pas
bulan Juli ada yang lulus 5 orang, saya langsung daftar UIN Prodi Ekonomi Syariah S3. Iya, gitu luar kan. biasa. Karena sangat sesuatu banget bis. Itu saya sudah benar nanti kalau ekonomi saya sudah ada lulusan saya harus kuliah lagi. Dan wah luar biasa. Langsung gitu kan daftar. Luar biasa. Langsung saya daftar bulan Juli langsung daftar. Gak mikir apapun, Gak mikir apa-apa. Pokoknya ada lulusan saya daftar. Gitu. Luar biasa. Jadi kita sudah bahas all about ekonomi syariah, mulai tadi dari visi misinya, mulai tadi juga udah tentang sejarah perkembangannya di sini, mulai dari berdirinya sampai sudah ada 1 angkatan yang lulus, dan insya Allah tahun depan berarti ya wisuda ya. Wisuda tahun depan. Dan juga sudah kita bahas tentang prospek kerjanya, kerjasama yang dilakukan oleh pihak prodi gitu ya dengan beberapa lembaga ekonomi demi support gitu ya, mensupport kegiatan ekonomi syariah di prodi ekonomi syariah. Dan tadi juga udah dibahas tentang kalau misalkan ada yang ingin mendaftar ya Pak ya, ada yang ingin mendaftar ke ekonomi syariah STIP Bandung, itu tadi sudah dipaparkan juga. Nah sekarang promosi terakhir deh. Sebetulnya ingin dibahas lebih panjang tentang ekonomi syariah, tapi time goes so fast ya. Jadi masyarakat STIP waktunya berjalan sangat cepat karena sudah ngobrol banyak. Jadi silakan Pak promosi ekonomi syariah. Oke, mungkin kepada masyarakat, kepada lulusan dari SMA, SMK, se-Bandung dan se-Indonesia. Nah, karena ini saya siapkan lembaga yang tepat, lembaga yang memiliki legalitas di Prodi Ekonomi Syariah SAI Persis untuk tahun ajaran 2021-2022 itu untuk segera mendaftarkan. Kalau yang sudah punya ijazah, yang sudah ancang-ancang bolehlah segera daftar, gitu kan? Segera daftar, dicari saja nanti di Google-nya tersebut, dicari Google SAI Persis, segera mendaftarkan diri saja, ya. Segera mendaftarkan diri, cepetan booking, keburu kehabisan nanti kursinya keburu kehabisan gitu kan. Gak bisa bawa kursi sendiri. Gak bawa kursi sendiri gitu kan, harus gitu kan. Bahwa di STIP tersebut bukan hanya cerita, tetapi ini adalah fakta. Kita bekerjasama dengan beberapa lembaga dan juga nanti sangat mengasihkan kuliah di ekonomi syariah tersebut, di ekonomi syariah STIP gitu kan. Ada dosen-dosennya, ada Miss Nun, ada Dr. Latif, ada Dr. Nang Hendra, ada Pak Haji Sudana, ada Pak Haji Fajar, kemudian dosen-dosen yang lainnya yang mereka itu adalah praktisi yang menjadi dosen. Kami tunggu dan nanti silakan ngobrol-ngobrol dengan saya di SAI Persis Bandung. Terima kasih. Oke, masyarakat STIP Bandung, itu dia adalah bincang-bincang kita hari ini tentang all about ekonomi syariah bersama Kaprodinya, Bapak Dudi. Thank you so much Bapak for coming ya, hari ini sudah ngobrol banyak tentang ekonomi syariah. Kita tunggu ya Pak ya bagi yang lulusan-lulusan SMA untuk join di sebagai mahasiswa ekonomi syariah di STIP Bandung gitu ya. Mudah-mudahan next angkatan selanjutnya akan lebih banyak lagi. Insyaallah. Jadi mungkin sebagai conclusion, ekonomi syariah ini adalah salah satu prodi yang ada di STIP Bandung. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana prodi itu sendiri, dan tentunya ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pihak Persis gitu ya, untuk melengkapi gitu ya skill yang ada dari calon-calon pendakwah yang ada di Persis Bandung khususnya dan untuk masyarakat di Indonesia. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. See you next time di another occasion. See you again with me, Miss Nun. The last one we say, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.